Pak Nori, kita mulai aja kali ya Pak, sambil nunggu teman-teman. Mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurasana. Saya adalah mahasiswi pendidikan biologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya sedang magang di SMA 115 ini. Saya menggantikan Pak Anwari sementara waktu untuk mengajar di kelas 11 IPA 1 di pelajaran biologi. Absensi aja ya. Adelia Agustifani. Adelia belum hadir ya? Adi? Akmal? Hadir, Kak. Alia? Hadir, Kak. Amelia? Anugrah? Hadir, Kak. Akila? Hadir, Kak. Asila? Hadir, Kak. Bulan? Hadir, Kak. Laptopnya kurang bagus kameranya. Saya ingin bertanya, pada minggu lalu kalian itu telah mempelajari materi apa? Sistem ekskresi. Sistem ekskresi. Nah, kalian masih ingat apa aja yang termaksud dalam organ ekskresi? Ayo, siapa yang masih ingat apa aja yang termaksud dalam organ-organ di sistem ekskresi? Ginjal. Ginjal. Terus ginjal fungsinya dalam sistem ekskresi untuk apa? Ayo. Untuk mengeluarkan urin. Kemudian selain ginjal ada apa lagi? Apa ya? Ayo, selain ginjal, Hati, Kak. ada hati yang berfungsi untuk Menghasilkan empedu, tempat pembentuknya urea, kemudian selain tempat hati, berlangsungnya sintesis protein. iya betul ya, Umu. Selain hati ada apa lagi? Ginjal, hati, ada apa lagi? Ayo, siapa lagi yang bisa menjawab? Organ-organ sistem ekskresi selain hati dan ginjal. Paru-paru. Paru-paru. Fungsi paru-paru di dalam sistem ekskresi untuk apa sih? Ayo, siapa yang masih ingat? Paru-paru pada sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan uap air. Selain paru-paru ada apa lagi? Satu lagi. Kulit. Berfungsi untuk Pembuangan zat berlemak, air, dan ion dalam bentuk keringat. Nah, ginjal adalah salah satu dari sistem ekskresi yang mengeluarkan urin. Nah, saat kita membuang air kecil, itu termaksud gerak sadar atau gerak refleks menurut kalian? Ayo, saat kalian mengeluarkan air kecil, itu termaksud gerak sadar atau gerak refleks menurut kalian? Pendapat kalian aja, nggak apa-apa diutarain mau benar atau salah. Ayo, siapa yang mau mengutarakan pendapatnya?
kakak tunjuk aja kali ya. Coba Najwa, apa menurut Najwa? Najwa tim gerak sadar atau tim gerak refleks? Kayaknya tim Tim. Halo Najwa? Gerak sadar, Kak. Oh, gerak sadar. Kenapa Najwa kok memilih tim gerak sadar? Oke, Najwa tim gerak sadar nih. Siapa yang tim gerak refleks? Ada nggak? Nada tim gerak apa Nada? Halo Nada? Iya Kak. Nada tim apa nih? Sadar Kak. Oh, sadar juga. Nah, betul ya, pada tim gerak sadar. Jadi saat mengeluarkan urin atau saat membuang air kecil itu adalah termaksud gerak sadar. Kenapa sih Kak kok termaksud gerak sadar? Karena itu tuh melewati otak, bukan melewati sumsum tulang belakang. Nanti lebih lanjut kita akan mempelajarinya di sistem saraf. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem koordinasi. Lihat ya, Gul. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sistem koordinasi atau sistem koordinasi. Kita akan pada sistem regulasi ini terbagi menjadi 2 pertemuan ya. Ada pertemuan pertama yang membahas tentang sistem saraf. Nah, dalam tubuh kita atau hewan gitu, pasti banyak organ atau tersusun dari sistem organ gitu. Nah, kalian pernah sadar gak sih walaupun banyak organ atau sistem organ di dalam tubuh kita itu, tapi dia itu tidak pernah berbenturan kan kerjanya. Sistem pernafasan bekerja sendiri di sistem pernafasan, sistem ekskresi bekerja sendiri di sistem ekskresi gitu kan. Dia selalu bekerjanya tidak pernah berbenturan. Nah, kenapa sih? Karena di tubuh kita itu ada yang namanya sistem regulasi atau koordinasi, di mana sistem regulasi atau koordinasi itu tersusun atas sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Nah, sistem saraf, apa sih sistem saraf itu? Jadi, sistem saraf itu adalah sistem jaringan komunikasi dalam tubuh yang tersusun atas unit pelaksanaan kerja sistem saraf, yaitu sel saraf atau neuron dan neuroglia. Nah, neuroglia ini yang membantu sistem saraf untuk mempercepat hantaran impuls. Nah, fungsi sistem saraf apa sih? Fungsinya dalam sistem saraf itu di dalam tubuh kita yaitu untuk menerima atau menghantarkan rangsangan ke semua bagian tubuh dan sekaligus memberikan tanggapan terhadap rangsangan tersebut. Sampai sini paham? Pengertian dan fungsi sistem saraf? Paham. Nanti kalian boleh screenshot atau foto ya. Kalau kakak jelasin nggak ada di slide-nya juga boleh kalian rekam suara kakak. Nah, ini adalah struktur sistem saraf atau neuron. Nah, sistem saraf itu terdiri atas dendrit. Apa sih dendrit itu? Ini dendrit nih, yang kayak rambut-rambut itu. Nah, dendrit ini adalah juluran pendek dari sitoplasma. Fungsi dendrit yaitu menerima rangsangan. Apa sih Kak rangsangan itu? Nah, rangsangan itu adalah suatu perubahan, suatu yang menyebabkan perubahan di dalam tubuh kita. Itu dia yang disebut dengan rangsangan. Nah, dendrit adalah tadi juluran pendek dari sitoplasma. Kalian masih ingat kan sitoplasma yang ada
ada di materi sel, ada sitoplasma, mitokondria, badan Golgi, dan lain-lain. Nah, dendrit ini adalah juluran pendek dari sitoplasma yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Kemudian ada badan sel. Nah, badan sel ini itu di dalam badan sel terdapat nukleus atau inti sel. Di mana nukleus atau inti sel ini seperti yang kita tahu yaitu dia itu yang mengatur seluruh kegiatan dari sel tersebut. Jadi badan sel terdapat inti sel di dalamnya yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Kemudian ada akson. Nih, akson ini yang panjang nih, dari sini sampai sini. Itu adalah akson. Nah, akson ini adalah juluran panjang dari sitoplasma. Kalau tadi dendrit adalah juluran pendek dari sitoplasma, akson ini adalah juluran panjang. Siapa tuh yang masuk? Bentar ya. Nah, akson ini adalah juluran panjang dari sitoplasma. Jika diperbesar, akson ini bentuknya seperti ini. Ada yang masuk lagi nih. Akson ini jika diperbesar akan seperti ini. Tadi akson apa? Ayo, ada yang ingat? Juluran panjang dari sitoplasma. Nah, iya, akson itu adalah juluran panjang dari sitoplasma. Ini akson dari sini sampai sini yang panjang. Nah, fungsi akson yaitu menghantarkan rangsangan, ya. Fungsi akson yaitu menghantarkan rangsangan. Nah, akson ini nih dilindungi oleh lapisan dari selubung mielin. Jadi, selubung mielin ini berfungsi untuk melindungi akson. Nah, si selubung mielin ini dia itu tersusun oleh lemak. Ya, dia itu tersusun oleh lemak. Selubung mielin juga tersusun oleh namanya sel squam. Nah, di dalam sel squam itu ada nukleus squam. Fungsi dari sel squam yaitu untuk menutrisi si akson dan meregenerasi akson. Oke? Paham ya? Akson dilindungi oleh selubung mielin. Kemudian selubung mielin tersusun oleh lemak. Nah, selubung mielin juga tersusun oleh sel squam, di mana sel squam ini untuk menutrisi akson atau untuk meregenerasi akson. Kemudian di antara akson ini ada namanya selubung mielin, nodus Ranvier. Nih, di antara akson yang satu dengan yang lainnya itu ada namanya nodus Ranvier yang di tengah-tengah. Nah, nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat rangsangan. Nah, terus yang di ujung-ujung ini nih itu adalah ujung akson atau namanya terminal akson. Nah, kemudian ada sinaps. Fungsi dari sinaps apa? Fungsinya yaitu untuk menghubungkan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Paham ya struktur dari sel saraf? Gimana, paham struktur dari sel saraf? Halo? Paham nggak? Ya, Paham kan? paham. Oke, baik. Kita ke macam-macam sel saraf. Jadi macam-macam sel saraf itu terbagi menjadi dua. Ada berdasarkan fungsinya, ada juga berdasarkan bentuknya. Kita ke macam-macam sel saraf berdasarkan fungsinya dulu ya. Nih, kalau sel saraf berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi tiga. Ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Ya. Kalau neuron sensorik adalah neuron yang menghantarkan suatu rangsangan dari reseptor ke
ke sistem saraf pusat. Reseptor itu berupa apa? Reseptor itu berupa alat indera. Sedangkan sistem saraf pusat itu yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Jadi, kalau neuron sensorik adalah yang menghantarkan rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat. Sedangkan neuron motorik itu adalah neuron yang menghantarkan rangsangan dari sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, ke efektor. Efektor itu berupa otot dan kelenjar. Oke, neuron motorik fungsinya untuk menghantarkan rangsangan dari sistem saraf pusat ke efektor. Sedangkan neuron asosiasi adalah neuron yang menghubungkan antara neuron sensorik dan neuron motorik. Itu dia macam-macam neuron berdasarkan fungsinya. Kemudian ada tipe neuron atau neuron berdasarkan bentuknya. Jadi ada 3 nih, bipolar, unipolar, multipolar. Ayo, siapa yang bisa menjawab apa perbedaan dari bipolar, unipolar, multipolar? Berdasarkan gambar aja nih. Berdasarkan gambarnya yang kalian lihat. Ayo, siapa? Aku mau jawab, Kak. Oke, silahkan. Kalau neuron unipolar itu satu putih pula, terus aksonnya itu bercabang jadi 2. Gimana? Terus kalau yang unipolar memiliki satu kutula, terus aksonnya bercabang 2. Kalau misalkan yang neuron bipolar itu satu akson sama satu dendrit. Terus habis itu untuk yang multipolar itu punya satu akson, terus ada 2 dendrit atau lebih. Ya, ada lagi yang ingin siapa itu yang jawab ya? Gina, Kak. Oh, Gina. Oke, baik Gina, terima kasih sudah mengutarakan pendapatnya. Ada lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya? Oke, baik. Jika tidak ada, kakak lengkapi ya jawaban dari Gina. Kalau yang multipolar, jadi dari badan sel, ini kan badan sel ya. Ini dari badan sel itu banyak juluran sitoplasmanya, baik dendrit ataupun akson. Ya kan, ini banyak dendritnya. Jadi dari badan sel banyak juluran sitoplasmanya, maupun baik dendrit ataupun akson. Sedangkan unipolar itu dari satu badan sel, dari badan sel ini hanya memiliki satu juluran sitoplasma aja nih, satu aja kan ini. Nah, sementara kalau bipolar dari badan sel ini mengandung terdapat 2 juluran sitoplasma, yaitu dendrit dan akson. Paham ya? Paham tidak? Paham, Kak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita ke susunan sistem saraf dan psikotropika. Nah, sistem saraf pusat kita itu dibagi menjadi 2. Ada otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, otak kita itu dilindungi oleh menings. Menings itu adalah selaput yang melindungi otak nih, menings nih. Jadi otak kita itu dilindungi oleh menings. Nah, otak kita itu terbagi menjadi 4. Ada otak besar, ada otak tengah, ada otak kecil. Otak kecil ini adalah bagian dari otak belakang, dan ada otak depan. Nah, di otak besar, di otak besar
besar itu terbagi menjadi 4 lobus. Ada lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Ada yang masuk? Siapa ini? Amelia. Ya, otak besar tadi terbagi menjadi 4 lobus: frontalis, parietalis, occipitalis, dan temporalis. Nah, lobus frontalis ini dia itu untuk mengatur gerakan otot rangka dan pusat kecerdasan. Jadi, lobus frontalis ini yang mengatur kecerdasan kita nih, pusat kecerdasan, dan juga mengatur gerakan otot rangka. Terus ada lobus parietalis. Lobus parietalis ini sebagai pusat perasa dan juga sebagai pusat sakit. Terus ada lobus occipitalis. Lobus occipitalis ini dia itu sebagai pusat penglihatan, dan lobus temporalis itu sebagai pusat pendengaran. Kalau frontalis tadi kecerdasan, parietalis pusat perasa sakit dan juga pusat rasa. Kalau occipitalis itu adalah pusat penglihatan dan temporalis adalah pusat pendengaran. Paham? Di bagian otak besar. Paham, Kak? Refleks mata dan pendengaran. Fungsi otak tengah yaitu sebagai pusat refleks mata dan pendengaran. Atau yang bahasa kerennya otak tengah itu midbrain. Kemudian ada otak depan. Atau bahasa kerennya nih, otak depan ini adalah diencephalon. Nah, otak depan ini adanya di depan si midbrain atau otak tengah ini. Nah, otak depan ini itu terdiri atas talamus dan hipotalamus. Nah, talamus ini berfungsi sebagai pusat pengatur sensorik dari pengatur sensorik di cerebrum. Kemudian ada hipotalamus. Hipotalamus impuls. Nah, mekanisme penghantaran impuls ini dibedakan menjadi 2 macam. Ada melalui sistem saraf atau melalui akson, dan juga ada melalui sinapsis. Bentar, kita sampai jam 8 ya. Nah, mekanisme ini dihantarkan melalui sel saraf atau sinapsis tadi yang kakak bilang. Nah, impuls dihantarkan melalui sel saraf. Ada 3 tahap. Kita langsung ke gambarnya aja ya. Perhatikan penjelasan kakak. Jadi, di saat impuls itu dihantarkan melalui sel saraf, itu terdapat 3 tahap. Nah, di sini itu adalah dia itu di dalam sel, ya, dia itu muatan di dalam sel, di dalam akson. Terus yang ini adalah muatan luar, ini muatan dalam, dan ini adalah muatan luar. Ada 3 tahap. Ada depolarisasi, ada repolarisasi, polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi. Nah, pada polarisasi ini ya, ini adalah muatan dalam, ini muatan luar. Nah, pada polarisasi ini muatan dalam ini bermuatan negatif ya. Polarisasi ini adalah fase ketika sel saraf itu sedang beristirahat atau tidak ada rangsangan. Yang masuk bentar ya. Ya, di repolarisasi itu terjadi itu saat si impuls ini tidak ada, saat akson ini sedang beristirahat atau tidak ada rangsangan. Muatan dalamnya itu bersifat negatif, ya kan? Kenapa di dalam negatif, di luar ini positif, gitu kan? Karena dia sedang beristirahat atau tidak ada rangsangan, makanya dia negatif. Terus juga karena banyak mengandung ion-ion negatif, sehingga
muatan yang di dalam akson ini dia bermuatan negatif, sedangkan muatan di luar ini dia itu bermuatan positif karena dia mengandung banyak ion-ion positif. Ya, ingat, repolarisasi itu tahap ketika sel saraf itu sedang beristirahat atau tidak ada rangsangan. Nah, penghantaran impuls melalui sistem saraf itu yaitu melibatkan banyak ion-ion. Salah satunya yang di dalam dia melibatkan banyak ion, salah satunya itu adalah ion K+. Ya, di dalam itu ion K+, ingat, dan di luar itu adalah melibatkan banyak ion, salah satunya itu Na+. Nah, kenapa sih Kak? Kok di dalam itu kan K+, tapi kenapa bermuatan negatif? Gitu. Mungkin kalian bertanya. Nah, kenapa dia bermuatan negatif? Karena tadi Kakak bilang dia banyak mengandung ion. Salah satunya adalah ion K+. Nah, kenapa dia negatif? Karena mungkin ion K+ itu dia itu lebih sedikit dibandingkan ion lainnya. Konsentrasi ion K+ itu lebih sedikit dibandingkan ion lainnya, sehingga dia bermuatan negatif. Sementara yang di luar itu bermuatan positif. Paham ya tahap repolarisasi? Tahap polarisasi. Tadi apa polarisasi? Polarisasi adalah ketika keadaan sel saraf sedang beristirahat atau tidak ada rangsangan. Kalau nggak ada rangsangan yaitu ionnya negatif gitu. Terus ada tahap depolarisasi. Jadi kalau depolarisasi ini, tahap depolarisasi terjadi ketika si sel saraf tersebut itu terjadinya rangsangan. Jadi sedang ada rangsangan, maka dia terjadilah tahap depolarisasi. Nah, kenapa Kak? Kok tadinya minus dia jadi plus gitu kan di tahap depolarisasi ini? Karena ini tadi saluran Na-nya itu kebuka. Jadi kan Kakak bilang ya, di luar sel itu ada saluran Na, ya kan? Nah, di saluran Na-nya ini kebuka. Jadi pada tahap depolarisasi ini saluran Na-nya masuk. Nih, masuk ke dalam akson, kemudian masuk sehingga menyebabkan ion-ion di dalam muatan di dalam akson ini menjadi positif. Ya. Gitu. Jadi kenapa dia bermuatan positif? Karena Na dari luar itu masuk ke dalam sehingga menyebabkan muatan di dalam akson ini menjadi positif. Depolarisasi itu terjadi ketika sedang adanya rangsangan. Gitu. Kalau dia udah kesini nih, jalan rangsangan tersebut udah jalan ke sini, maka nanti dia jadi fase istirahat lagi. Nanti nih kita akan bahas di repolarisasi. Repolarisasi itu adalah kembali polarisasi keadaan istirahat, ya kan? Jadi dia kembali ke keadaan istirahat. Jadi tadi Kakak bilang ketika rangsangan udah sampai sini, ya kan? Ketika rangsangan udah sampai sini, dari sini mau ke sini, terus mau ke sini jalan lagi, maka rangsangan tersebut udah melewati ini kan? Nah, bagian ini tuh udah terjadinya, udah lewat rangsangan tersebut, jadi dia mengalami repolarisasi. Ya, dia jadi beristirahat lagi karena dia udah dilewati rangsangan. Nah, kenapa dia bermuatan negatif kembali? Karena ion K+ ini keluar akson, keluar muatan K+ ini keluar, sehingga menyebabkan muatan di dalam akson ini menjadi negatif kembali. Gitu. Kalau di sininya lagi ada rangsangan, di sini positif lagi. Kalau dia udah dilewatin, jadi dia sedang fase istirahat lagi. Gitu. Jadi ada tahap polarisasi, depolarisasi ketika ada rangsangan, dan repolarisasi ketika fase tersebut dia istirahat kembali ketika rangsangan itu udah melewati jalur tersebut. Gitu. Paham ya? Sampai sini paham? Paham Kak. Kakak kecepatan nggak ngomongnya?
kecepatan bilang ya, kak kecepatan. Iya kak. Nah, ini adalah impuls dihantarkan melalui sinapsis. Nih, kalau yang ini namanya apa tadi di struktur sel saraf? Nih, rambut-rambut ini namanya apa? Ayo, rambut-rambut ini namanya apa? Nggak ada gambaran. Ini nih, dendrit ya. Tadi siapa yang jawab? Dendrit, Kak. Dendrit. Iya, dendrit ya. Ini adalah dendrit. Mana ya? Ini dendrit. Kalau yang ini apa nih? Yang ada nukleusnya namanya? Iya, apa? Yang ada nukleusnya? Belum ada 1 jam kita belajar ya. Yang ada nukleusnya namanya apa? Badan sel. Di badan sel terdapat nukleus ya. Ingat, ini dendrit, ini badan sel, yang gede ini badan sel. Pokoknya yang ada nukleusnya itu namanya badan sel. Yang panjang, ini apa nih? Ayo, yang panjang namanya apa? Halo. Apa? Suaranya kurang jelas. Apa? Akson. Akson, betul. Nah, di ujung-ujung ini nih, di ujung ini apa namanya nih? Itu akson terminal bukan kak? Ya, terminal akson atau akson terminal, ujung akson ya. Terus ada sinaps. Nah, kita akan membahas mekanisme pengantaran impuls melalui sinaps. Jadi tadi nih, impuls itu udah dihantarkan melalui sepanjang akson kan? Terus pengen dihantarkan lagi ke sel saraf yang lainnya. Gitu. Nah, ketika ingin dihantarkan lagi ke sel saraf yang lainnya, itu tuh dihantarkan melalui mekanisme, bukan melalui mekanisme sistem saraf lagi, tapi melalui mekanisme pengantaran impuls melalui sinaps, ya. Jadi kan ingat, fungsi dari sinaps itu menghubungkan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Oke, baik. Tadi ketika muatan positif tadi, atau ya permuatan positif tadi itu jalan udah sampai ujung akson nih, ya kan? Udah sampai ujung akson, maka dia akan diubah. Muatan positif tadi itu akan diubah menjadi rangsangan kimia, ya. Dia itu akan diubah menjadi rangsangan kimia yang namanya itu neurotransmitter. Tadi ingat, rangsangan tadi yang positif itu setelah sampai di ujung akson itu akan diubah menjadi rangsangan kimia yang namanya itu neurotransmitter. Hebat ya namanya, neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini dilindungi nih. Ini yang merah-merah namanya neurotransmitter ya. Nah, neurotransmitter ini dilindungi oleh yang namanya vesikula sinaps ya. Jadi dia dilindungi sama si vesikula sinaps. Kemudian dia akan si neurotransmitter ini, lihat, dia akan jalan tuh. Dia akan jalan, dia akan menuju ke membran prasinaps. Oh ya, jadi di mekanisme pengantaran impuls melalui prasinapsis ada membran prasinapsis. Nih, ini membran prasinapsis, celah sinapsis, dan ada membran pasca sinaps. Nih, membran pasca sinaps ini yang biru. Tadi kakak ulang ya dari awal. Muatan positif tersebut akan udah sampai terminal akson, dia akan berubah menjadi, dia itu akan mengubah menjadi serangsangan kimia yaitu neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini dia dilindungi oleh vesikula sinaps ya. Dia akan dilindungi oleh vesikula sinaps. Kemudian neurotransmitter ini akan menuju ke membran prasinaps. Nah, setelah dia sampai di membran prasinaps, maka neurotransmitter ini akan bergabung dan melebur. Lihat, dia akan bergabung dan melebur. Nah, kemudian
neurotransmitter ini akan keluar. Lihat nih gambarnya, si merah-merah ini akan keluar kan. Nah, neurotransmitter ini akan melekat di reseptor membran prasinapsis. Ya, si neurotransmitter ini akan melekat pada efektor di membran prasinapsis. Kemudian senyawa kimia ini akan diubah menjadi ion-ion positif atau negatif tadi. Kemudian akan diteruskan ke membran selanjutnya. Gitu. Paham ya? Perjalanan impuls melalui sinapsis lebih mudah daripada yang melalui sel saraf. Paham nggak? Aku Kak. Paham ya? Kalau biar pembelajaran kita nggak satu arah gitu kan, lebih baik kita tanya jawab aja kali ya, biar pembelajaran kita nggak satu arah doang nih. Kakak doang yang jelasin, kakak juga pengen dengar suara kalian yang merdu-merdu ini nih. Coba dong, siapa nih yang tadi, siapa ya yang bisa nih ya, yang bisa dulu sebutkan struktur dari sistem saraf yang kalian tahu aja, yang kalian ingat dari yang telah kakak jelasin tadi. Kita nggak usah jadi tegang ya karena kakak nanya, biasa aja gitu. Santai aja. Apa aja nih struktur dari sistem saraf yang kalian ketahui? Coba, kakak pengen dengar suara kalian. Saya Kak. Siapa tuh? Salsabila, boleh Salsabila? Apa aja tuh? Ada dendrit, badan Fungsinya? sel, Fungsinya dendrit. dendrit juluran pendek pada sitoplasma. Badan sel terdapat nukleus dan inti sel. Nukleus itu inti sel ya Salsabila? Iya. Akson juluran panjang dari sitoplasma yang mengantarkan rangsangan dilapisi oleh selubung mielin yang tersusun oleh lemak dan sel skon. Sel skon fungsinya untuk menutrisi dan regenerasi akson. Lalu ada nodus Ranvier mempercepat rangsangan. Terus ada di ujung apa tuh? Di ujung Udah. Maaf Kak, suaranya Oh, suaranya enggak ada ya? Di ujungnya ada apa tuh tadi? Di ujung. Ada ujung akson ya. Terus ada apa lagi? Yang menghubungkan antara sel saraf satu dengan sel saraf lainnya. Siapa yang bisa menjawab? Kakak catat deh. Tadi siapa? Salsabila jawab ya. Salsabila. Tadi yang menghubungkan antara sel saraf satu dengan sel saraf Sinapsis lainnya. bukan Kak? Iya betul, sinapsis. Amelia. Oke. Otak itu terbagi menjadi 4. Otak besar terbagi menjadi 4 lobus. Apa aja? Yuk, siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Lobus parietalis, lobus occipitalis, lobus temporalis, lobus frontalis. Iya betul, Vivin. Vivin tahu fungsi-fungsinya Vivin? Kalau lobus parietalis itu pusat rasa atau sakit, lobus occipitalis itu pusat penglihatan, Iya. lobus temporalis pusat pendengaran, lobus frontalis pusat kecerdasan. Iya betul, terima kasih Vivin. Terus apa lagi ya, kakak mau nanya apa lagi? Sebentar. Nah, sistem saraf itu ada macam-macam sistem saraf. Kita cukupkan aja ya sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Kak, cukup. Cukup ya. Jadi siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk materi hari ini nih? Untuk pembelajaran hari ini kita tuh bahas apa aja gitu. Boleh tuh. Nanti aku tandain lagi sebagai siswa yang aktif. Boleh yang belum mengutarakan pendapatnya, yang kalian tahu aja kita tuh belajar apa gitu. Coba. Siapa yang mau memberi kesimpulan? Boleh. Coba dong, aku mau denger siapa nih?
dengar Alia. Alia ada Alia? Alia? Ada Kak. Ya, coba Alia beri kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Yang Alia dapat aja pada belajar hari ini tuh ada apa aja? Tadi tuh ada Halo Alia, suaranya hilang. Iya Kak, ini ya Kak. Tadi tuh belajar sel saraf, sistem saraf. Iya. Sistem saraf ada apa aja? Sistem saraf pusat itu ada apa aja? Otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian apa lagi Alia? Kita belajar apa lagi? Belajar macam-macam sel menurut bentuk dan fungsinya. Iya, betul. Terus belajar apa lagi kita Alia? Ini apa yang otak itu sama sumsum tulang belakang. Ya, betul. Makasih Alia, jawabannya bagus sekali pendapatnya. Ya, jadi hari ini kita telah belajar tentang pengertian sistem saraf, mekanisme sistem saraf, ya kan, yang melalui impuls dan juga akson. Terus juga kita belajar tentang macam-macam sel saraf, itu dia ya. Terus juga kita belajar psikotopika. Terus juga ada meningitis, ya kan, tadi ada penyakit meningitis kita bahas juga, yaitu terjadinya infeksi pada selaput pembungkus otak ya. Nah, itu dia yang telah kita pelajari pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.